Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, teman-teman sekalian dan juga Ibu Nisa. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan melanjutkan pemaparan materi dari mata kuliah Manajemen Riset Bisnis, yaitu mengenai Qualitative Research Data Collection. Kelompok kami itu terdiri dari 4 orang, yaitu Niputu Ayu, Revita Mayawa, Andika Rizky, dan juga Fania Putri. Kurang lebih dua pembahasan yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, yaitu akan membahas mengenai interview dan juga focus group discussion. Seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa metodologi pengumpulan data riset kualitatif itu banyak, itu tergantung berdasarkan tujuan proyek, terus juga jadwalnya, lalu termasuk kecepatan wawasan yang dibutuhkan, anggarannya seperti apa, juga isu atau topik yang akan dipelajari atau diriset, lalu juga jenis pertanyaan yang dibutuhkan, terus juga keterampilan dari penelitinya, juga kepribadian atau preferensinya gitu. Nah, cuman kalau di BRP itu kita hanya akan membahas dua metode, yaitu interview dan juga focus group discussion. Yang pertama itu kita membahas mengenai interview atau wawancara. Jadi kalau di buku itu kurang lebih wawancara itu adalah teknik pengumpulan data primer untuk pengumpulan data dalam metode kualitatif. Nah, jadi wawancara ini bervariasi, bisa dibagi berdasarkan jumlah orang yang terlibat selama wawancara, juga tingkat strukturnya seperti apa, juga kedekatan pewawancara dengan partisipan, dan juga jumlah wawancara yang dilakukan selama riset. Nah, kalau dari buku sekarang ini bisa dilihat dari bagian ini itu dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu dari struktur atau tidak struktur, terus juga dari individu atau grup bentuknya, lalu juga dari bagaimana cara melakukannya, apakah itu tatap muka, melalui telepon, atau online seperti itu. Nah, langsung aja kita akan bahas pada yang pertama itu ada unstruktur dan struktur gitu, yaitu kurang lebih seperti ini. Jadi wawancara unstruktur dan struktur ini adalah kalau unstruktur itu pewawancaranya tidak memiliki pertanyaan yang khusus gitu. Jadi ketika mengadakan wawancara, pewawancaranya itu eh, tidak memiliki rencana yang benar-benar jelas apa saja yang ingin ditanyakan gitu. Sebaliknya, kalau yang struktur itu mereka memiliki chronological order question yang akan diberikan gitu. Jadi tahu apa saja yang ingin ditanyakan gitu. Kenapa demikian? Karena sebenarnya ketika kita melakukan metode riset bisnis itu kan kita harus berawal dari masalah yang luas gitu. Kira-kira masalah apa yang ingin kita tinjau atau kita riset gitu. Nah, dari masalah inilah yang harus kita kulik. Nah, ketika kita ingin melakukan suatu riset yang bersifatnya kualitatif, yaitu kan kita salah satunya adalah melakukan wawancara. Nah, dari wawancara yang bersifat struktur ini, kita bisa mendapatkan poin-poin yang jelas mengenai faktor-faktor apa yang terkait dengan masalah yang kita ingin nilai atau riset gitu. Nah, jadi kalau di buku itu dijelaskan bahwa tujuannya itu adalah dari yang struktur nih, tujuannya itu adalah untuk mengangkat isu awalnya ke dalam permukaan, sehingga nanti si peneliti itu akan dapat menentukan faktor-faktor apa yang perlu digali lebih lanjut gitu. Nah, biasanya tipe dan sifat dari pertanyaan itu yang ditanyakan itu bervariasi gitu, nggak selalu sama gitu antara orang, tergantung dari level dan juga posisi pekerjaan mereka di organisasi itu gitu. Nah, yang harus digarisbawahi itu adalah dalam ketika melakukan wawancara yang tidak terstruktur, itu pewawancara harus memulainya dengan pertanyaan yang open gitu, yang terbuka gitu. Kenapa demikian? Tentunya karena supaya si respon itu bisa menjawabnya dengan luasa, sehingga kita dapat menggali lagi nih kira-kira dari masalah yang kita kita kulik atau kita cari, itu bisa dapat nih insight-insight baru yang memang sekiranya faktor ini kayaknya mempengaruhi gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah,
karena tadi dibukanya atau pertanyaan-pertanyaan bersifat open gitu, tentu pasti jawabannya itu bervariasi gitu. Ada yang responden yang ketika ditanya dengan pertanyaan terbuka itu langsung menjawab dengan banyak gitu. Jawabannya bisa luasa gitu, bisa mudah lah ngomong. Tapi juga ada yang sebaliknya gitu. Jadi ada pewawancara yang responden atau partisipan itu yang menjawab pertanyaan itu hanya seadanya gitu, tertutup seperti itu. Nah, inilah di mana teknik yang diperlukan oleh si pewawancara ketika dalam situasi seperti itu. Sebaiknya pewawancara menanyakan dengan pertanyaan yang lebih detail gitu. Contohnya seperti ketika mereka ingin atau pewawancara ingin menanyai seputar masalah mengenai situasi pekerjaan gitu. Ketika misalnya menanyakan situasi pekerjaan terhadap salah satu pegawai, itu harus ditanyakan mengenai detailnya gitu. Seperti bagaimana, tolong dong jelaskan pekerjaan apa yang kamu lakukan gitu. Langkah-langkahnya seperti apa. Dengan pertanyaan seperti itu tentu saja jawabannya tidak akan seadanya atau ya sesingkat-singkat mungkin, karena singkat-singkatnya pun mereka juga harus menjawab pertanyaannya secara detail seperti itu. Kemudian harus digarisbawahi juga ya dalam pewawancaraan yang tidak terstruktur ini, ketika partisipan memberikan jawaban yang tertutup atau memang ternyata gerak-geriknya memang sudah kelihatan nih bahwa si pewawancara ternyata tidak ingin diwawancarai gitu atau tidak kooperatif dalam memberikan tanggapan gitu. Yaitu kita sebagai pewawancara harus memberikan harus menghormati keputusannya dan juga harus secara dengan baik menyudahi wawancara tersebut. Kita tidak boleh memaksakan si partisipan itu memberikan jawaban gitu. Nah, disinilah teknik atau misalnya dari keahlian dari si pewawancara untuk memberikan pertanyaan sebagaimana bagusnya supaya nanti si partisipan itu ikut bisa menjawab dengan senyaman mungkin lah istilahnya gitu. Nah, ketika wawancara terstruktur ini tidak terstruktur ini sudah digali, informasinya sudah dapat diperoleh yang kiranya penting gitu, yang berkaitan dengan masalah yang luas tadi yang sudah kita tentukan di awal, lalu kita bisa menentukan faktor-faktor yang kiranya perlu digali lebih lanjut, barulah kita beralih ke wawancara yang sifatnya struktur gitu. Jadi di wawancara yang sifatnya terstruktur ini kita tentu sudah bisa nih men-setting kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu ditanyakan itu. Jadi kita sudah bisa membawa detail pertanyaan ya, list pertanyaannya gitu. Nah, biasanya konten atau isi dari wawancara terstruktur ini dibagi menjadi 3 gitu ya. Yang pertama ada introduction, kemudian juga set of topic, lalu juga suggestion for probing questions gitu. Pasti di introduksi itu kurang lebih seperti kayak pengenalan dari si pewawancara, terus juga mengenalkan proses pengenalan diri oleh si partisipan gitu. Terus juga tujuan dari wawancara ini seperti apa sih? Terus juga memastikan keamanan data atau jawaban dari si pewawancara gitu, juga maksud dan tujuannya gitu. Terus juga yang paling penting kan kita pasti dalam wawancara itu akan merekam gitu ya. Nah, ketika kita ingin hendak merekam itu harus memastikan bahwa kita meminta izin terlebih dahulu kepada si partisipan gitu, atau yang akan memberikan jawaban. Kemudian juga ada set of topic, yaitu seperti saya bilang tadi, ketika di wawancara terstruktur ini kita sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berurutan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan urutan ini harus berawal dari seperti pertanyaan yang sifatnya warming up gitu ya. Jadi nggak terlalu berat, lalu diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang adalah pertanyaan inti dari yang ingin diambil jawabannya gitu. Terus juga di dalam interview terstruktur ini ada yang namanya probing questions gitu. Jadi adalah follow up question yang digunakan oleh pewawancara ketika si partisipan memberikan jawaban yang kurang komplit atau tidak jelas gitu. Jadi kita ada teknik-teknik yang namanya probing question gitu ya, yang bisa diberikan oleh pewawancara ketika mereka membutuhkan jawaban yang lebih detail lagi, lebih jelas lagi.
Lalu juga di interview atau wawancara terstruktur ini kita bisa menggunakan namanya visual aids atau eh, eh, raga gitu ya, atau yang bisa dilihat seperti gambar atau kartu atau material lain yang bisa digunakan ketika kita mengadakan wawancara gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari respon atau ya mencari respon dari si partisipan terkait masalah tertentu gitu. Jadi agar lebih clear, lebih jelas gitu, kita bisa menggunakan alat bantu yang disebut visual aids itu. Nah, ini seperti yang saya sudah jelaskan bahwa ada taktik-taktik atau teknik namanya probing teknik yang dimana kita bisa menyelidiki lebih dalam gitu dari jawaban seseorang atau partisipan gitu. Itu seperti kita bisa diam sejenak atau juga mengulangi pertanyaannya atau juga mengatakan kayak memastikan jawaban mereka gitu. Jadi mengulangi jawaban mereka lagi gitu. Atau juga menanyakan apakah ada lagi pertanyaan atau jawaban atau apakah ada lagi jawaban yang ingin kamu tambahkan seperti itu. Jadi make sure jawaban yang dia berikan itu adalah jawaban yang benar-benar ingin dijawab gitu, tidak ada bias gitu. Selanjutnya mengenai training interview akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Andika. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan training interviewers. Jadi dalam suatu interview, khususnya interview yang panjang, kemungkinan seorang interview itu tidak mungkin melakukan semua rangkaian interviewnya tersebut. Mungkin akan dibagi menjadi beberapa orang. Oleh karena itu, dalam sebuah tim diperlukan sebuah pelatihan yang mana pelatihan tersebut harus diawali dengan bagaimana mereka harus tahu untuk memulai sebuah interview. Habis itu mereka juga harus bisa tahu bagaimana cara membuat pertanyaan, memotivasi responden agar mau menjawab, mencari tahu dari jawaban-jawaban responden atau menggali lebih dalam ketika responden itu menjawab, sampai hingga bagaimana caranya menutup sebuah interview. Karena jika kita melakukan pelatihan terhadap interviewers, ini akan bisa menghasilkan data yang baik, yang juga yang pasti lebih valid dan berguna untuk research interviewers. Tentu saja perencanaan yang baik ini dan pelatihan yang tepat serta pengawasan yang baik dapat meningkatkan pengumpulan data yang baik juga. Biasanya personal interview dapat memberikan data di luar yang ada pada kuesioner. Biasanya atau interview itu dapat memberikan data secara spontan di luar data yang diminta. Namun pada praktiknya personal interview pun perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Jadi oleh karena itu diperlukannya pelatihan untuk bisa melakukan interview. Selanjutnya, next. Nah, berikut tips-tips untuk melakukan interview. Seperti kita tahu ya, bahwa informasi yang diperoleh itu harus bebas dari bias. Bias adalah error atau ketidakakuratan data yang dikumpulkan. Sebagai pewawancara, kita juga harus mendengarkan dengan saksama. Kita harus berikan perhatian kita sepenuhnya pada jawaban yang diberikan. Interviewer juga harus bisa mengulangi dan klarifikasi pertanyaan yang diberikan, serta dapat memparafrasekan jawaban interview guna memiliki pemahaman yang sama. Bias yang terjadi itu bisa situasional, dikarenakan adanya ketidakmampuan atau ketidakinginan interview memberikan jawaban. Jadi misalnya kita menunjuk responden yang memang tidak berkenan dari awal untuk memberikan jawaban. Itu salah satu masalahnya. Yang kedua juga adanya tingkat kepercayaan atau hubungan yang terjalin antara interviewer dengan interview itu bukan hubungan yang baik gitu, ataupun kita tidak mengetahui lebih dalam tentang lingkungan kerja si interviewnya. Oleh karena itu, lingkungan ketika kita melakukan interview itu juga mempengaruhi. Sebagai contoh gitu ya, ketika dilakukan wawancara pada lingkungan kerja yang kurang nyaman, interview mungkin akan memberikan jawaban yang hanya positif terhadap organisasi yang diberikan gitu. Sedangkan mungkin interviewernya itu ingin lebih dalam, sehingga informasinya hanya pada intinya saja. Nah, yang pertama ini ada tipsnya, yaitu adalah dengan membangun kredibilitas dan hubungan yang baik, dan juga dapat memotivasi individu untuk merespon. Oleh karena itu, sebagai interviewer harus memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, serta artikulasi dan antusiasme yang baik untuk bisa melakukan interview.
Terkadang yang diinterview itu curiga kita sebagai interviewer, apakah kita itu berpihak pada organisasi, sehingga jawaban yang diberikan akan tidak netral. Sehingga kita perlu jujur apa maksud dan tujuan kita melakukan interview tersebut. Selanjutnya ada juga teknik melakukan pertanyaan. Next. Nah, the questioning teknik ini ada 5. Yang pertama adalah funneling. Funneling itu adalah seperti yang dijelaskan tadi oleh Andika, bahwa adanya namanya unstructured interview. Oleh karena itu, dalam melakukan unstructured interview itu disarankan dapat mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan ide yang luas dan membentuk beberapa kesan tentang situasi tersebut. Sebagai contoh, ketika kita melakukan unstructured interview itu, pertanyaan diberikan seperti ini, bagaimana perasaan Anda ketika bekerja pada organisasi ini? Ketika kita sudah memberikan jawaban oleh responden, kita bisa mengerucut ke hal yang lebih spesifik, seperti itu. Yang kedua adalah unbiased questions, yang mana pertanyaan ini kita tidak boleh melakukan pertanyaan yang menghasilkan respon yang bias. Sebagai contoh, kita tidak boleh melakukan pertanyaan seperti ini. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Pekerjaanmu sepertinya membosankan ya, jadi kita sudah mengerucut terhadap suatu jawaban. Lebih baik kita menanyakan, mohon ceritakan pengalaman bekerja Anda pada organisasi ini, seperti itu, sehingga tidak adanya informasi bias. Selanjutnya yang ketiga adalah clarifying issues, yang mana ketika seorang interview harus bisa menceritakan bahwa mereka, maksudnya kita harus bisa menggali informasi itu untuk menyamakan persepsi. Jadi jangan sampai ada informasi yang diberikan oleh interviewee itu beda dengan pemahaman kita. Misalnya, ada jawaban dari interviewee bahwa yang bersangkutan menceritakan bahwa mereka sering mengalami sakit pinggang ketika bekerja. Kita sebagai interviewer harus bisa bertanya kembali untuk mengklarifikasikan apakah dikarenakan bangku yang digunakan tidak nyaman atau tidak ergonomis, sehingga jika responden itu tersebut menjawab iya, berarti pemahamannya sudah sama, atau kita sudah mendapatkan jawaban baru lagi, yaitu bahwa adanya faktor yang mempengaruhi mereka bekerja tidak nyaman. Yang keempat adalah membantu responden untuk bisa menggali isunya dengan baik gitu. Maksudnya di sini adalah terkadang responden itu menjawab tidak tahu. Oleh karena itu, sebagai interviewer, kita harus bisa mempertanyakan lagi dengan pertanyaan yang lebih simpel. Selanjutnya adalah taking notes. Di sini sebagai interviewer, kita harus bisa mencatat. Walaupun terkadang kita sering menggunakan recording atau merekam, dan itu terkadang bisa membuat jawaban responden itu menjadi bias, karena tahu bahwa ia sedang direkam, jadi pasti jawabannya akan lebih mengarah yang lebih positif seperti itu, dan itu menjadi jawaban yang bias. Dan sebagai interviewer juga, kita tidak boleh mengandalkan ingatan kita saja, jadi kita harus bisa mencatat. Nah, untuk melakukan recording pun kita juga harus minta izin dulu terhadap responden apakah berkenan untuk melakukan untuk direkam jawaban-jawabannya, seperti itu. Namun rekaman-rekaman tersebut terkadang tidak menampilkan kondisi yang pada faktanya, sehingga catatan diperlukan. Berikut dari tips melakukan interview. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan membahas terkait face to face dan telepon interview. Next. Sebagian besar wawancara itu yang tidak terstruktur dalam penelitian bisnis dilakukan secara tatap muka. Wawancara terstruktur dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media telepon. Sedangkan untuk yang wawancara telepon itu paling cocok bila informasi dari sejumlah besar responden itu tersebar di berbagai wilayah atau geografis. Next. Yang pertama adalah face to face atau direct interview, ada advantages dan disadvantage-nya. Untuk kelebihan yang pertama yaitu peneliti atau pewawancara itu bisa mengadaptasi pertanyaan apa saja yang diperlukan dengan mengklarifikasikan keraguan dari si responden dan bagaimana tanggapannya. Lalu dengan mengetahui dari segala macam keraguan tersebut,
si peneliti maupun pemberi pertanyaan tersebut dapat mengulang pertanyaannya. Lalu, peneliti juga dapat menangkap isyarat nonverbal atau gerak-gerik atau semacam, postur dari, badan si yang diwawancarai, apa merasa tidak nyaman, stres, atau masalah yang, mereka alami dari penyadapan saraf dan bahasa tubuh mereka. Lalu kelemahannya itu memerlukan banyak biaya dan tenaga jika jumlah responden itu relatif banyak dan lokasi mereka yang berpencar atau, geografisnya jauh dari, tempat yang, ditetapkan. Lalu responden mungkin merasa tidak nyaman dengan anonimitas tanggapan mereka ketika mereka berinteraksi tatap muka. Kemungkinan jawaban responden ini akan menjadi bias karena terpengaruh melihat si pewawancarai tersebut. Next. Lalu telepon interview, keunggulan dan kelemahannya. Untuk keunggulannya yaitu peneliti dapat mencapai jumlah orang yang berbeda, baik untuk di dalam negeri itu sendiri dan di luar, dengan waktu yang relatif singkat. Lalu, responden dapat menghilangkan ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan beberapa dari mereka dalam menghadapi wawancara, dikarenakan tidak berlangsung secara tatap muka. Jadi mereka, tidak akan terlihat gitu, baik nonverbalnya dan lain macamnya. Lalu untuk kekurangannya, responden itu dapat secara sepihak untuk mengakhiri wawancara tersebut. Dan yang terakhir, peneliti atau pewawancara tidak dapat melihat responden, untuk membaca si nonverbalnya itu. Next. Lalu ada computer assisted interview. Nah, dengan wawancara berbantuan komputer, pertanyaan-pertanyaan itu dapat ditampilkan secara langsung dengan komputer itu sendiri. Dan pewawancara dapat memasukkan jawaban responden langsung di komputer itu juga. Nah, perangkat lunak CAI juga mencegah pewawancara mengajukan pertanyaan yang salah atau dalam pembuatan itu nanti ketahuan langsung apa pertanyaan itu cocok dan lain sebagainya. Dan itu akan langsung secara otomatis di-flash ke responden. Lalu ada 2 jenis program pewawancara melalui komputer. Yang pertama ada CATI atau Computer Assisted Telephone Interviewing dan CAPI atau Computer Assisted Personal Interviewing. Nah, CATI atau CATI digunakan pada banyak tanggapan terhadap survei yang diperoleh dari orang-orang di seluruh dunia. Nah, komputerisasi dan wawancara telepon ini bisa mengaktifkan juga, suara gitu dan dimungkinkan untuk survei yang, singkat. Data juga dapat dikumpulkan selama survei lapangan tersebut melalui komputer yang merekam dan menganalisis dari tanggapan si pesertanya. Sedangkan untuk si API ini atau CAPI melibatkan investasi yang agak besar dalam perangkat keras dan perangkat lunak. CAPI ini memiliki, keuntungan karena dapat dikelola sendiri dan responden dapat menggunakan komputer sendiri untuk menjalankan programnya. Sistem perekaman suara, terus membantu program si CAPI ini dengan merekam tanggapan orang yang diwawancarai. Baik kesopanan, etika, dan persyaratan hukum mengharuskan izin responden untuk merekam, eee, diperoleh sebelum sistem pengambilan suara atau VCS diaktifkan. Next. Selanjutnya akan diterangkan oleh Kayu. Oke, terima kasih Fania. Selanjutnya kita akan bahas mengenai group interview. Oke, next. Oke, group interview itu adalah metode pengumpulan data oleh seorang pewawancara atau interviewer dengan lebih dari satu orang partisipan dengan menggunakan pertanyaan terbuka atau open up question. Untuk pembagian grup interview ini terbagi menjadi 5, itu berdasarkan jumlah dari tiap grupnya. Yang pertama adalah diads atau terdiri dari 2 orang, lalu ada triads atau terdiri dari 3 orang, lalu mini groups 2 sampai dengan 6 orang,
small groups 6 sampai dengan 10 orang, dan super group lebih dari 20 orang. Untuk diets itu biasanya digunakan dengan partisipan atau responden yang memiliki hubungan spesial, misalnya sahabat, suami istri, atau atasan dan bawahan. Dan hal ini biasanya digunakan untuk menstimulasi diskusi dengan topik yang sensitif. Kalau untuk triage, 3 orang itu biasanya digunakan dengan partisipan anak kecil yang memiliki tingkat artikulasi rendah atau biasanya susah untuk memfokuskan perhatian, sehingga lebih sulit untuk dikontrol jika dilakukan dalam grup yang besar. Sedangkan untuk mini groups dan small group, yaitu 2 sampai dengan 6 orang dan 6 sampai dengan 10 orang, biasa digunakan untuk fokus group. Jadi ketika topik yang ingin digali cukup luas dan teknikal. Sedangkan untuk super group atau yang terdiri dari 20 orang digunakan ketika berbagai ide diperlukan dalam waktu yang singkat. Oke, next. Kekurangan dari grup interview ini ada 3. Kalau di buku itu ada 3. Jadi yang pertama ada time limited, jadi waktunya cukup terbatas untuk mendapatkan informasi dari semua partisipan. Jadi cukup tricky sebenarnya untuk si pewawancara. Lalu kekurangannya ada coordinating, yaitu sulit mengkoordinasikan diskusi dalam grup interview karena biasanya dengan berbagai macam latar belakang dari si responden biasanya memang agak sulit untuk bisa menyatukan satu persepsi. Lalu controlling, biasanya pewawancara jangan sampai larut dalam diskusi, serta harus mampu mengelola partisipan dengan berbagai macam kepribadian, karena biasanya pasti ada responden itu yang lebih dominan. Nah, itu tuh harus bisa dikelola oleh si interviewernya. Peneliti yang sudah terlatih mampu membantu menentukan jumlah grup interview yang tepat. Biasanya berdasarkan yang pertama adalah ruang lingkup isu yang dipelajari, lalu yang kedua perbedaan segmen pasar yang diamati, lalu yang ketiga jumlah ide atau wawasan baru yang diinginkan, yang keempat berdasarkan tingkat kedetailan informasi, lalu yang kelima tingkat perbedaan sikap atau perilaku berdasarkan geografis atau etnis, serta yang keenam adalah homogenitas dari suatu kelompok. Tapi sebenarnya untuk general rule-nya sendiri adalah keep conducting group interviews until no new insights are gained. Jadi terus aja lakukan group interview sampai nggak ada lagi pandangan baru yang didapatkan. Oke, next. Salah satu bentuk dari group interview itu adalah focus group yang biasanya terdiri dari 8 sampai dengan 10 orang anggota dengan seorang moderator sebagai pemimpin diskusi. Keanggotaannya biasanya dipilih berdasarkan tingkat keterkaitan mereka dengan topik yang ingin digali. Jadi jangan sampai nanti si pesertanya itu, si respondennya itu ternyata malah nggak ada kaitannya sama sekali dengan topik yang ingin kita gali. Itu malah jadi akan melenceng banget, nggak sesuai gitu. Nah, kalau untuk fokus group discussion, FGD itu pada topik, waktu, dan lokasi yang tepat biasanya akan memberikan kesempatan kepada para anggota untuk bisa mengalir dengan lebih bebas dan fleksibel. Tanggapan yang tidak terstruktur dan spontan diharapkan mampu merefleksikan opini, ide, dan perasaan yang jujur tentang topik yang didiskusikan. Jadi lebih lebih terbuka mereka karena lebih fleksibel. Jadi lebih jujur ya sama perasaannya sendiri gitu. Lalu untuk focus group itu biasanya digunakan untuk exploratory studies, lalu yang kedua membuat generalisasi berdasarkan informasi yang didapatkan, dan yang ketiga untuk mengadakan survei sampel biasanya. Lalu di sini ada beberapa peran ya. Yang pertama ada role of moderator. Peran moderator di focus group ini sangat penting karena moderator itu biasanya akan memperkenalkan topik, mengamati serta mencatat atau merekam diskusi. Lalu juga moderator harus bisa memastikan semua anggota berpartisipasi tanpa ada sekelompok orang yang mendominasi. Lalu the nature of data obtained itu biasanya kalau yang didapatkan melalui fokus group itu hanya data kualitatif, bukan data kuantitatif. Namun dalam hal pengumpulan informasi eksploratori sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut, fokus group bisa memegang peranan yang penting. Lalu video conferencing, jika diharapkan adanya tanggapan dari berbagai lokasi, dimungkinkan dengan menggunakan fasilitas video conferencing. Mungkin seperti saat ini kita bisa pakai Zoom ya dengan peserta yang berada di berbagai lokasi. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi observer untuk melihat dari satu sisi. Oke, next. Ini ada contoh focus group discussion guide, ada di buku juga. Jadi ini kasusnya adalah menggunakan exploratory FGD untuk menjelaskan apa sih yang memotivasi customer itu untuk memilih cleansing product. Jadi di sini kasusnya adalah kita sebagai seorang produsen memiliki beberapa produk untuk kebersihan seperti sabun, deodoran,
dan lain-lainnya. Nah, di sini ada pertanyaannya mungkin yang pertama lebih ke perkenalan mengenai respondennya, lalu kita bisa di suatu waktu kita bisa bertanya misalnya berapa sering mandinya, atau kira-kira menggunakan parfum atau enggak, atau kira-kira lebih suka deodoran yang berbau atau enggak, seperti itu. Lalu nanti mungkin bisa di probing lagi untuk selanjutnya seperti ini. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku ya, karena ini mungkin agak kecil. Oke, next. Lalu ada bentuk selanjutnya dari grup interview itu ada expert panel. Expert panel itu adalah sekelompok orang yang dibentuk oleh peneliti secara khusus untuk mendapatkan pengetahuan dan pendapat ahli tentang masalah tertentu. Nah, di sini kualifikasi dari seorang ahli atau expert itu bisa bervariasi. Namun biasanya expert panel ini terdiri dari spesialis independen yang diakui setidaknya di salah satu bidang yang dibahas selama sesi panel. Lalu selanjutnya ada recording, analyzing, dan reporting group interviews. Jadi biasanya ada banyak metode ya untuk merekam grup interview. Misalnya menggunakan kertas besar yang ditempel di dinding, lalu bisa dicoret-coret. Lalu yang kedua bisa menggunakan notepad pribadi. Dan yang ketiga bisa menggunakan rekaman audio-video. Hal ini kemudian bisa dianalisis dengan menggunakan content analysis. Proses analisis ini memberikan gambaran mengenai ide, perilaku, dan perasaan responden secara kualitatif. Oke, next. Lalu yang selanjutnya ada advantage and disadvantage of interview. Jadi di sini ada advantage dan disadvantage dari personal or face-to-face interview dan telepon interview. Kalau dari personal or face-to-face interview itu advantage-nya ada bisa memberikan rapot dan juga bisa memotivasi responden. Lalu juga dia bisa mengklarifikasi pertanyaan, lalu juga dia bisa membaca clue-clue nonverbal, lalu dia juga bisa menggunakan visual untuk bisa mengklarifikasi suatu poin, lalu mungkin data yang diambil bisa lebih kaya ya, begitu. Lalu ada juga yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Fania, ada CAPI bisa digunakan dan responnya bisa langsung dimasukkan melalui komputer. Lalu disadvantage-nya itu biasanya lebih menggunakan waktu personal, lalu lebih mahal biasanya karena ketika diperlukan lebih luas wilayah yang ingin dicari, jadi lebih mahal biayanya. Lalu respondennya mungkin lebih concern terhadap confidentiality dari informasi yang diberikan. Lalu interviewnya tuh harus perlu di training dan bisa menyebabkan adanya interviewer bias. Sedangkan untuk telepon interviews, untuk advantage-nya itu dia tidak terlalu mahal daripada personal interview. Lalu dia bisa menggapai geographic area yang lebih luas. Lalu bisa anonymity daripada personal interview dan bisa diselesaikan menggunakan KATI yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Fania. Sedangkan untuk disadvantage-nya nonverbalnya clue-clue nonverbal kita nggak bisa lihat karena kan hanya melalui telepon gitu ya, jadi cuma bisa secara verbal aja. Lalu interviewnya tuh harus dijaga supaya pendek supaya nggak cepat bosan juga. Lalu responden juga bisa langsung main tutup telepon kapan aja, kita nggak bisa ngawasin gitu ya. Kira-kira seperti itu mungkin presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan mungkin kita bisa diskusikan di sesi pertemuan di kelas. Terima kasih.